Teman-teman, sangat penting sekali bagi kita untuk meneladani sifat al-akhir. Inilah contoh akibat tidak meneladani al-akhir. Menjadikan seseorang lupa mengingat Allah SWT yang abadi dan kekal selama-lamanya. Menjadikan seseorang terbuai akan gemerlapnya dunia. Hubud dunia, mencintai dunia berlebihan, sehingga lupa bahwa dunia itu fana. Dan inilah contoh bagi orang yang meneladani sifat al-akhir. Manfaat bila meneladani al-akhir adalah menjadikan seseorang terus mengingat kekuasaan Allah SWT yang abadi dan kekal selama-lamanya. Menjadikan seseorang memahami dirinya dan dunia bersifat fana atau sementara. Yang abadi bagi manusia adalah kehidupan akhirat. Pernahkah kita sejenak bertanya kepada diri kita sendiri bahwa sewaktu hidup di dunia ini kita belum pernah menjadi siapa-siapa? Lalu akan menjadi apa diri kita setelah mati? Atau jangan-jangan kita tak pernah menjadi apa-apa dan siapa-siapa? Kita hanya akan menjadi manusia yang ditakdirkan untuk ada sejenak lalu tiada dan dilupakan. Mungkin hanya beberapa orang saja yang masih peduli untuk mengenang kebaikan-kebaikan kita. Saudaraku, pengalaman-pengalaman itu seharusnya membuat kita belajar untuk memahami bahwa Allah memiliki sifat al-awwal dan al-akhir. Bahwa Allah adalah awal di mana Allah adalah sebab segala sesuatu menjadi ada. Sebab karena ada Allah lah maka alam semesta ini menjadi ada. Dan Allah juga al-akhir, di mana segala sesuatu nanti akan kembali. Setelah alam ini berakhir, kemana dia akan kembali? Maka alam ini akan kembali kepada Allah. Allah adalah zat yang paling abadi dari semua yang tidak abadi. Manusia tidak abadi, alam semesta juga tidak abadi, maka hanya Allah lah yang paling abadi. Allah adalah zat yang satu-satunya yang kekal dan tidak pernah mati. Allah adalah zat yang akan tetap ada ketika semuanya telah tiada. Saudaraku, kita dalam hidup sering melihat orang meninggal dunia. Ada rumah yang kebakaran, rumah yang kecurian, sehingga mereka kehilangan apa yang mereka miliki. Dari situ kita memahami bahwa semua yang ada di dunia ini memiliki kemungkinan untuk tiada. Entah karena hilang, entah karena habis, karena mati, atau dan sebagainya. Lantas bagaimana nasib kita nanti setelah kita tiada? Itulah mengapa kita sebagai seorang muslim senantiasa diajarkan untuk mengenal prinsip dasar hidup seorang muslim yang paling utama, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu berasal dari Allah dan segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Hidup kita, harta kita, ilmu kita, prestasi kita, segala yang kita pernah capai di dunia adalah berasal dari Allah. Dan semua itu akan kembali kepada Allah. Karena itu, sejak sebelum kita menjadi sesuatu yang tiada, mari kita serahkan keadaan kita kepada Allah, agar kita tidak menjadi sesuatu yang tiada. Karena semua yang ada di bumi ini hanya akan menjadi ketiadaan ketika tidak dikembalikan kepada Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan habis, akan rusak dan binasa, dan hanya wajah Allah yang akan tetap kekal dan abadi. Kucing tidak akan masuk surga karena dia tidak menyerahkan kehidupannya kepada Allah. Harta yang tidak disedekahkan kepada Allah akan habis begitu saja. Karena hanya Allah yang abadi, maka semua yang dikembalikan kepada Allah akan menjadi keabadian.
seperti baginda Nabi. Karena semasa hidupnya dia telah menyerahkan kepada Allah, maka sampai hari ini nama Muhammad dikenal orang di seluruh dunia. Muhammad adalah menjadi keabadian. Dia abadi, mengabadi dan menjadi keabadian. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu akan tiada, dan apa yang ada bersama Allah akan menjadi keabadian. Saudaraku, jika kita tahu bahwa yang abadi hanya Allah, mengapa kita masih terus sibuk mengejar apa yang tidak abadi? Harta, kesuksesan, jabatan, yang semua itu akan tiada pada waktunya. Saudaraku, jika kita sadar yang semua yang kita kejar itu tidaklah abadi, mengapa kita tidak mau melepaskan diri dari semua yang akan hilang itu? Saudaraku, mari kita belajar untuk tidak terlalu mengejar apa yang sejatinya tidak abadi. Mari kita belajar agar jangan terlalu sibuk menghabiskan waktu untuk menumpuk-numpuk harta dan dunia. Mari kita belajar untuk lebih banyak mencari hal-hal yang lebih abadi. Mari kita belajar menyibukkan diri dengan amal soleh, dengan bekerja karena Allah, mencari ilmu dengan niat karena Allah, dan sebagainya. Allah lah satu-satunya yang maha akhir, yang paling abadi dan tak bisa berakhir. Dengan membaktikan hidup kita kepada yang maha akhir, semoga semua yang ada pada diri kita akan menjadi satu keabadian di sisi Allah. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. Pernahkah kita mendengarkan kisah orang-orang yang terkena bencana alam, tergoncang negerinya, tergoncang tempat tinggalnya, hancur berantakan dan luluh lantak. Huru-hara yang terjadi yang mereka alami. Pernahkah kita mendengarkan apa yang terjadi pada saudara-saudara kita yang telah dihancurkan oleh Allah tempat tinggal mereka? Tempat yang begitu mewah, bangunan yang begitu megah, seketika itu dihancurkan oleh Allah. Masuk ke dalam tanah, digoyang, dihentak dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang berupaya untuk menyelamatkan diri. Setiap orang berupaya untuk menyelamatkan keluarganya. Setiap orang berupaya untuk lari dari kematian. Akan tetapi jemaah sekalian, hanya sangat sedikit di antara mereka yang mampu untuk lolos dari kematian tersebut. Dahsyatnya gempa. Naam, dahsyatnya air tsunami. Dahsyatnya peristiwa likuifaksi yang menimpa saudara-saudara kita, Ketahuilah, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan peristiwa yang akan terjadi, yang akan kita alami seluruhnya tatkala Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kehidupan dunia ini. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس tatkala Allah Subhanahu wa taala mengguncangkan dunia ini dengan sedahsyat-dahsyatnya, la